izin, mohon maaf saya di jalan sambil jalan nggak apa-apa ya Bu? Iya, yang di perjalanan boleh di-off-kan videonya ya. Yang nggak di perjalanan di-on-kan ya. Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan kita dalam hal jaringan, dalam masalah waktu dan lain segala macam ya. Mungkin inilah kalau memang jam 6 ke atas mungkin banyak yang pakai internet atau banyak yang pakai Zoom ya. Jadi agak putus nyambung dan ini Ibu usahakan untuk di ruko Ibu ya. Jadi agak berisik sedikit nggak apa-apa ya, karena di rumah memang jaringan sulit. Di sini agak bagus Ibu lihat kan jaringannya, jadi Ibu pakai di ruko Ibu aja ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu share screen aja ya untuk perlindungan anak kita ya. Minggu lalu kita masih tentang diversi ya, diversi dan restoratif justice ya. Mau share screen aja tengok, dia masih Lolanya. Oke. Bisa dilihat ya share screen Ibu ya. Ya. Jadi untuk yang sholat bentar ya, kita 10 menit aja, habis itu baru nanti kita break sholat dan kita lanjutkan sedikit lagi gitu ya. Karena tadi kendala di jaringan ya. Baik, untuk perlindungan anak sendiri ya, diversi dan restoratif justice sudah Ibu jelaskan minggu lalu. Nah, kalau dia diversi, Ibu ulangin lagi, dia itu adalah proses atau pelaksanaan melakukan seperti perdamaian atau mencari win-win solution untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Jadi diversi ini mekanismenya itu dia ada pada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, di mana di dalam diversi itu mekanisme yang ada harus memenuhi semua unsurnya ya. Jadi seperti gambar ini ya, 3 gambar ini ya, itu ada victim, ada korbannya, kemudian ada pelaku, ada juga dia justice-nya, atau ini adalah boleh kepolisian atau sampai ke pengadilan ya, dan ada community atau lingkungan, baik pihak keluarga atau BAPAS, Balai Pemasyarakatan, BAPAS kita ya. Jadi kalau dia di diversi, maka keempat unsur ini harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak memenuhi syarat daripada diversi. Ya. Nah, kemudian ada juga namanya restoratif justice. Jadi perbedaannya, kalau diversi itu dia adalah mekanisme atau prosedur yang harus diikuti oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini, dengan si korban. Kalau di restoratif justice itu adalah konsep. Jadi konsep itu dia seperti harapan, ya harapan. Nah, dari harapan dari restoratif justice ini apa? Itu mengharapkan bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu itu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan si anak. Ya, jadi seperti ini yang Ibu tulis di Tony F. Marshall ini, definisi RG ini ya, restoratif justice. Jadi konsep ini kalau kita menggambarkan dalam hukum kan ada ius constitutum dan ada ius constituendum ya. Nah, dia ini restoratif justice ini sebagai ius constitutumnya ya, artinya harapan. Ius kemudian kalau dia diversi ini sebagai ius constituendumnya, yaitu adalah apa yang sekarang dilakukan atau hukum positif kita. Nah, ini ada dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ya. Kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, ya, memang tidak terlepas dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga tidak terlepas dengan yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2004
2014. Ya. Jadi kedua undang-undang ini memang nggak bisa dipisahkan. Artinya apa? Undang-undang perlindungan anak itu lebih spesifik melindungi anak sebagai korban. Ya. Jadi anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan-kejahatan itu dilindungi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 35 2014. Nah, kalau dia pada Undang-Undang 11 2012 atau Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dia lebih kepada si pelaku. Jadi anak sebagai pelaku. Ya. Anak sebagai pelaku itu banyak diatur di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012. Ya. Dan konsep diversi dan restoratif justice ini dia ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Jadi kita melihat undang-undang ini itu dari kacamata sistem peradilan pidana anak untuk anak-anak yang bermasalah dalam hukum. Nah, kemudian dalam ketentuan undang-undang SPPA juga ya, sistem peradilan pidana anak tadi nggak semua gitu, nggak semua kejahatan dia pakai diversi dan restoratif justice ya. Mengapa tidak semua? Karena ada aturannya, yaitu di dalam sebuah pasal, Ibu lupa pasal berapa, tetapi di situ ditegaskan bahwasanya anak-anak yang bisa mengikuti diversi itu hanya pada hukuman penjaranya itu di bawah daripada 7 tahun. Ya. 7 tahun ke bawah baru dia boleh diproses secara diversi, baik dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan, ya di bawah 7 tahun. Nah, anak-anak yang melakukan kejahatan di atas 7 tahun itu tidak boleh didiversi, ya nggak boleh. Jadi 7 tahun ke atas dia harus mengikuti sistem peradilan pidana anak seperti biasa, dia disidang, ya. Dan memang sidangnya itu adalah sidang tertutup ya untuk anak-anak ya. Jadi kalau dia pelakunya adalah anak, dia itu sidangnya tertutup, artinya tidak boleh ada pengunjung. Yang boleh hanya ada hakim, kemudian jaksa dan penasihat hukum serta si anak itu sendiri dan pendampingnya ya, bapas atau siapa gitu ya yang bisa mendampingi si anak. Nah kalau dia 7 tahun ke atas dia diproses seperti biasa, tetapi tetap mekanisme untuk anak yang berhadapan dengan hukum ini, kalau dia anak maka hukumannya itu dikurangi 1/3 ya. Jadi kalau misalnya dia kasus pembunuhan berencana atau nggak usah lah pembunuhan biasa kita katakan kan, pembunuhan secara spontan gitu ya. Nah pembunuhan biasa ini maka dia si anak tersebut dia misalnya 15 tahun dapat vonis dari hakim, maka 15 tahun itu dikurang 1/3. Ya. Jadi dikurangi 1/3 dari masa hukuman yang divonis oleh hakim. Itulah keistimewaan dari anak yang dia menjadi pelaku. Ya. Tapi kalau dia 7 tahun ke bawah, maka proses diversi ini wajib ya, hukumnya wajib dilakukan, nggak boleh enggak. Kalau tidak dilakukan, maka ada anak itu bisa anak itu diminta dibebaskan ya, karena pihak kepolisian atau sampai pengadilan tidak melakukan diversi terhadap anak dengan 7 tahun ke bawah itu. Anak tersebut bisa mengajukan minta bebas ya, karena memang diversi ini wajib. Ya. Wajib tetapi untuk anak yang 7 tahun ke bawah. Misalnya dia kasus perkelahian. Kalau perkelahian kan biasanya hitungan bulannya itu kan, atau dia misalnya mencuri handphone ya. Pencurian misalnya hukuman 3 tahun, 4 tahun. Nah, itu bisa didiversi seperti itu ya. Oke ya, bisa sampai sini paham ya? Baik, kita break sebentar ya. Sekitar 10 menit ya, nggak usah ditutup Zoom-nya, Ibu juga nggak akan tutup Zoom, paling video Ibu aja, jadi kita sholat dulu ya. Untuk yang beragama Islam ya boleh sholat, Ibu juga mau sholat, tetapi Zoom-nya nggak usah ditutup karena nanti kita jaringannya payah lagi mau join ya kan, mau bergabung susah lagi, jadi Ibu hanya tutup ini juga video aja gitu ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Ya oke, nggak usah keluar ya dari Zoom ya. Siap, Bu.
Oke, jadi kita nggak usah keluar Zoom, boleh sholat sebentar dan kisaran 10 menit Ibu kasih waktu ya. Oke ya, Bu sholat dulu ya.
Oke, baik ya. Ibu udah selesai sholat ya. Jadi bagi yang udah selesai sholat atau yang udah bergabung boleh Tes, sudah pada bergabung nih? Belum? Sudah, Bu. Oke ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, boleh. Kalau Izin, ini Bu, perjalanan saya. boleh di-off-kan videonya. Eko, silakan Baik, di-off-kan ya. baik, Bu. Baik, Apa? makasih, Bu. Baik, kita lanjutkan pada mana tadi share screen Ibu ya. Anak berharap, oh, ada Ibu tutup pula ya. Karena Ibu udah tutup ininya. Iya, ya nggak apa-apa, silakan dimatikan ya. Baik, kemudian kita lanjutkan untuk diversi. Jadi di-clearkan hari ini ya untuk diversi. Nah, kadang ada bertanya waktu minggu lalu, bedakah diversi dengan mediasi, Bu? Jadi memang sebenarnya cara daripada diversi itu dia mirip dengan mediasi gitu. Artinya apa? Adanya win-win solution ya. Hanya bedanya ya mediasi itu hanya dikenal di dalam ranah hukum perdata. Nah, kalau dia case-case perdata, dia boleh melakukan perdamaian ya. Misalnya terjadi kerugian atau terjadinya wan prestasi ya, ingkar janji, itu boleh dilakukan yang namanya mediasi. Nah, tetapi kalau di dalam ranah hukum pidana, ya, karena ini hukum perlindungan anak, ya, maka berkaitan dengan case-case pidana. Dalam hukum pidana itu nggak ada yang namanya mediasi, ya, tidak ada. Walaupun mungkin di prakteknya ada loh Bu, win-win solution ya, bisa jadi di praktek seperti itu, tetapi secara normatif ya, atau secara undang-undang tidak ada di dalam hukum pidana itu yang namanya dia mediasi atau perdamaian. Nah, hanya atau baru ada di dalam undang-undang sistem peradilan pidana ini yaitu konsep restoratif justice ya. Makanya kalau kalian lihat di dalam hukum pidana itu coba cari, nggak ada gitu. Asas konsep restoratif justice ini baru ada itu di dalam undang-undang perlindungan anak seperti itu ya. Nah, kemudian hukum pidana sendiri ya juga merupakan namanya asas ultimum remedium ya. Kalau kalian pernah dengar ultimum remedium itu artinya adalah asas yang merupakan hukum pidana adalah sebagai upaya terakhir atau jalan terakhir ya. Atau dia menjadi hukum yang terakhir digunakan untuk manusia. Nah, bila bisa secara administrasi gunakan itu dulu. Bila bisa secara perdata atau tata usaha negara, gunakan itu dulu. Tetapi kalau tidak bisa semuanya, baru hukum pidana itu menjadi upaya terakhir atau hukum terakhir yang diberikan kepada manusia. Mengapa? Karena hukum pidana itu sanksinya adalah penderitaan. Ya, artinya mengapa penderitaan ini ya? Sanksinya itu adalah penjara. Pidana itu ujung-ujungnya adalah penjara atau kurungan. Atau kalau dia yang paling tinggi itu adalah hukuman mati ya. Makanya kita hukum pidana itu menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir, oleh karenanya tidak ada kata mediasi di dalamnya. Nah, baru inilah konsep restoratif justice inilah masuk ke dalam kasus-kasus anak dikarenakan banyak pertimbangan ya. Salah satunya karena usia anak itu adalah usia yang dikategorikan sebagai manusia yang belum terlalu berakal atau belum berakal ya. Jadi anak-anak itu apalagi misalnya dia hanya kasus pencurian dijebloskan ke penjara misalnya ya, atau perkelahian atau misalnya bully ya, kasus pembulian dimasukkan penjara gitu ya. Padahal sebenarnya secara psikologis anak-anak itu belum memiliki akal yang sama seperti orang dewasa. Oleh karenanya banyak pakar-pakar yang memasukkan konsep restoratif justice ini ke dalam hukum perlindungan anak ya. Artinya anak sebagai pelaku maksud Ibu ya, anak sebagai pelaku kejahatan seperti itu ya. Jadi di sini udah paham ya. Nah, di versi sendiri di dalam Undang-Undang SPPA itu dia mulai dari tataran kepolisian
sampai kalau nggak gol ya, nggak ada terjadi perdamaian, naik ke kejaksaan tuh wajib juga diversi. Di kejaksaan juga nggak menemukan titik terang, masuk lagi ke pengadilan. Nah, semuanya itu melakukan diversi. Ya. Dan itu ada tenggang waktunya. Ya, nanti boleh kalian cek di Undang-Undang 11 2012 tentang tenggang waktu, karena Ibu lupa ya, udah lama mengkaji ini, jadi untuk timing waktu Ibu agak lupa lihat apakah 4 hari atau berapa hari gitu ya. Setelah ini udah dikasih waktu 10 menit lagi kita ya, nggak apa-apa ya, sampai 10 menit. Dan ini kita sambung lagi nanti di mata kuliah metode penelitian ya, setelah ini ya. Udah dikasih timing waktu sama si Zoom ya. Jadi kita bisa lanjutkan nanti di Metopel ya. Untuk tanya jawab, Ibu materi dulu ya. Oke, nanti kalau tiba-tiba terputus nggak apa-apa, nanti Ibu kasih link baru ya. Nah, kita kembali tadi ke dalam Undang-Undang SPPA tadi, itu wajib kalian baca ya. Artinya kalau kalian mengambil hukum perlindungan anak ya, atau perlindungan anak ini ya, hukum perlindungan anak, maka kalian harus menguasai Undang-Undang 11 2012 ya, tentang sistem peradilan pidana anak. Dan juga satu lagi Undang-Undang Perlindungan Anaknya 35 2014 ya. Itu nggak banyak pasalnya kok. Paling 1 sampai 35 atau 1 sampai 40 pasal. Jadi kalau kalian baca itu nanti kalian paham apa yang Ibu ceritakan tadi tentang diversi dan restoratif justice itu, mekanismenya semua ada di dalam undang-undang itu gitu ya. Mengenai tenggang waktu. Nah, di bawah itu juga nanti ada PP-nya, peraturan pemerintahnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana peran masyarakat, peran Bapas, itu juga boleh kalian cari ya. Peraturan pemerintah tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada PP-nya, peraturan pemerintahnya ya. Jadi kalau dosen ini kan sebenarnya nggak bisa semua kami jelaskan ya. Kami hanya menjelaskan poin-poin yang menjadi hal penting ya, atau garis besarnya, sedangkan keluasan atau pendalamannya itu kalian sendiri yang cari gitu. Dengan cara apa? Membaca ya, membaca, kemudian juga berdiskusi atau mengikuti seminar-seminar ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi Ibu harapkan milikilah kedua undang-undang tersebut. Dan juga kalau rajin cari juga atau download aja peraturan pemerintahnya tentang sistem peradilan pidana anak dan tentang undang-undang perlindungan anak. Setelah ini juga kita nanti akan bahas tentang anak yang berhadapan dengan hukum juga gitu. Benarnya ada juga ini PowerPoint ya yang mau Ibu share ya, tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, ini juga sebenarnya hampir mirip lah dengan yang Ibu jelaskan tadi ya, poin-poinnya itu. Tetapi dia lebih kepada bagaimana proses-proses anak-anak ini bisa diberikan perlindungan, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi walaupun dia pelaku, dia tetap mendapatkan perlindungan. Bu, itu nggak terlalu memanjakan anak atau seperti apa, Bu? Kadang ada pertanyaan gitu kan. Apakah hal tersebut tidak menjadikan anak-anak tersebut membuat efek jera gitu? Kadang ada pertanyaan terlalu dimanjakan. Sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Karena memang rata-rata dari penelitian anak-anak yang melakukan kejahatan ini sebenarnya dia nggak mengerti. Kadang banyak dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Memang beberapa anak itu ada dia kasus pembunuhan, pernah meneliti di lapas anak, ada dia melakukan pembunuhan berencana, tetapi sebenarnya bukan dia yang melakukan, tetapi dia ikut dengan temannya yang sudah remaja. Jadi teman yang sudah remaja ini ngajak dia gitu, kita habisin ini si ini gitu kan. Nah, yang remaja ini ngajak dia, nah karena dia diajak ya, jadi dia ikut gitu loh. Jadi sebenarnya perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini bukan semata-mata karena kita tidak mau memberikan efek jera atau tidak, tetapi karena memang anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini nggak ngerti sebenarnya. Saya heran juga, kamu kenapa membunuh, Dek gitu. Masih kecil gitu, paling usia-usia 12 tahun, 13 SMP lah ya kita katakan.
ternyata dia ikut dengan temannya yang udah remaja gitu, yang udah 17 ke atas untuk melakukan pembunuhan. Iya Bu, saya sebenarnya nggak ngerti ikut-ikutan aja Bu, tetapi karena udah diajak ya udah saya ikut aja katanya gitu. Ya udah, saya dia ikut membantu, tetap dihukum. Kenapa? Karena sebelum kejadian tersebut belum ada undang-undang SPPA ini. Kalau ada undang-undang SPPA ini, apakah dihukum diversi? Tergantung. Kalau dia ikut serta, kan itu berbeda ya. Pelaku intelektual, kalau kita bicara tentang hukum acara lagi. Pelaku intelektual yang turut serta melakukan, yang membantu melakukan, itu kan berbeda ya posisi hukumnya. Bisa jadi dia ini bisa didiversi kalau memang dia terbukti hanya ikut-ikutan seperti itu ya. Makanya memang terjadi polemik bila kasus tersebut anak sebagai pelaku ya. Karena memang dari secara akal, secara psikologis tidak mungkin seorang anak itu melakukan kejahatan tanpa ada faktor-faktor yang mendukungnya ya kan. Seperti ada remaja yang di Jakarta waktu itu kan membunuh balita, kalian ingat kan? Yang kasus remaja dari Sawah Besar Jakarta Pusat ya kan. Rupanya dia korban juga gitu. Dia ternyata udah hamil ya, dia SMP masih, bayangkan. Ternyata dia menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga juga. Apakah dia milih tetangga atau siapa dia hamil, ternyata dia benci, dia juga menjadi anak korban daripada perceraian orang tua. Ingat nggak kasus siapa tuh namanya, Ibu lupa, perempuan. Dia menyerahkan diri gitu ke kepolisian. Kenapa? Karena dia masih labil gitu. Bisa dia membunuh balita, bayangkan. Anak SMP bisa membunuh seorang balita. Ternyata dia hamil, ternyata dia itu banyak tersiksa mungkin batin ya karena tinggal dengan ibu tiri dan segala macam. Wah. Makanya itu juga menjadi perhatian kita bersama lah ya. Kenapa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dibuat tujuannya itu untuk memang melindungi anak-anak sebagai pelaku yang terkadang ya dia itu tidak menyadari apa yang dia buat dan mungkin dia juga menjadi korban sebenarnya. Korban dari lingkungan yang tidak baik atau menjadi korban dari perbuatan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, mungkin itu dulu ya karena timing kita tinggal 1 menit lagi. Ibu akhirin dulu untuk pertemuan Zoom perlindungan anak ya. Untuk tanya jawab kita bisa lanjut di sesi kedua ya. Setelah ini Ibu bagikan link Zoom di grup metode penelitian hukum ya. Jadi nanti akan ada tanya jawab dan Ibu akan buatnya di Zoom, linknya di WhatsApp metode penelitian hukum ya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan Ibu nggak pakai yang prabayar yang bayar, pakai yang gratis. Jadi gratis hanya 45 menit. Mau 2 kali nanti kan udah merepet ya kan. Bu, saya ada kelas jam segini Bu. Ibu sebenarnya mau aja lanjut ini ya kan. 2 sesi tapi ini aja jam 6 aja udah repot kita ya. Oke, Ibu akhirin dulu ya sampai di sini. Tunggu link Zoom Ibu di grup metode penelitian hukum ya.